wassalamu amma ba'du. Limardatillahi ta'ala wa hidayatihi wa taufiqihi wa inayatihi wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-jama'in wa ila jami'i masyayikhina wa liwalidina wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Abi Bakrin Al-Masyhur As-Suriyin. Syaulillahi lahu minnal Fatihah. Baik, al-an nantakilu ila hadisin ukhra, yani al-hadis al-khamis. Hadisul khamis. Jadi tadi pagi atau tadi subuh kita telah membahas dua hadis, yaitu hadis ke-3 dan ke-4. Adapun hadis yang ketiga tadi itu membahas tentang anjuran bagi orang tua renta untuk segera bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian adapun hadis yang kelima tadi, itu tadi adalah hadis tentang anjuran untuk mencari ilmu atau keutamaan mencari ilmu. Sekarang kita pindah ke hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini berbicara atau membahas tentang amalan yang dapat menjauhkan diri dari neraka dan mendekatkan ke surga. Jadi untuk hadis yang kelima ini membahas tentang amalan yang menjauhkan diri dari neraka dan mendekatkan kita kepada surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi kitabihi wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-hadisul khamis. An Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Abi Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala semoga Allah meridhoinya berkata. Sudah? Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yuba'iduni minan nari. Qala, Rasulullah berkata, idza amilta sayyi'atan fa atba'ha hasanatan tamhuha. Qala qultu amil hasanati qaulu la ilaha illallah. Ada semua kapan berisnya itu? Toh? Ada berisnya situ hadisnya. Qala qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanati. Saya ulang. An Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Abi Dzar semoga Allah meridhoinya berkata. Qultu
ya Rasulullah, aku mengatakan, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nari. Qala idza amilta sayyi'atan fa atba'ha hasanatan tamhuha. Qala qultu amil hasanati qaulu la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah. Ajarkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku, sudah, suatu amalan yuqarribuni ilal jannah, yang dapat mendekatkanku ke surga. Ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat mendekatkanku ke surga. Yang dapat mendekatkanku ke surga. Wa yubaiduni minan nar, dan dapat menjauhkanku dari neraka. Dan dapat menjauhkanku dari api neraka. Sudah? Saya ulang. Qultu ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar ini berkata kepada Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, alimni amalan, ajarkanlah kepadaku suatu amalan yuqarribuni ilal jannah, yang dimana amalan ini bisa mendekatkanku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, dan dapat menjauhkanku dari siksa api neraka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, idza amilta sayyi'atan apabila engkau mengerjakan suatu keburukan, fatsbah hasanatan, maka iringilah atau barengilah dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Tamhuha. Tamhuha itu artinya menutupi. Setelah engkau berbuat kejahatan, langsung tutupi dengan perbuatan kebaikan, tapi jangan disengaja. Tamhuha, dari perbuatan hasanah ini dia menutup perbuatan sayyi'ah, gitu. Qala, Abu Dzar berkata kembali, qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah perkataan atau ucapan la ilaha illallah termasuk dari perbuatan baik? Apakah perkataan atau ucapan la ilaha illallah termasuk perkataan yang baik atau perbuatan atau amalan yang baik? Qala, Rasulullah bersabda, na'am hiya ahsanul amala hasanati. Iya kembali kemana? Kembali ke la ilaha illallah. Iya, perkataan la ilaha illallah ahsanul hasanat, amalan yang paling baik. Bukan amalan yang baik, tapi paling baik. Ahsanul hasanat, paling baik. Wa ala hadha hikayatun, dan atas ini terdapat suatu kisah. Wa ala hadha hikayatun, dan atas ini terdapat suatu kisah. Ala hadha hikayatun, dan atas ini terdapat suatu kisah.
anna rajulan kana wafiqan bi Arafatin. Anna rajulan kana wafiqan bi Arafatin. Hmm? Apa? Iya, wakifan memang. Apa memang tadi mendengarkan? Wafiqan. Wakifan ya, wakifan. Iya. Wakifan. Anna rajulan kana wakifan bi Arafatin. Bahwasanya ada seorang pemuda sedang tawaf di Arafah. Bahwasanya ada seorang pemuda sedang tawaf di Arafah. Bahwasanya ada seorang pemuda sedang tawaf di Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Dan di tangannya terdapat 7 batu. Dan di tangannya terdapat 7 batu. Faqad ashhadu anni inda rabbina. Faqad ashhadu anni inda rabbina. Faqad ashhadu anni inda rabbina. Dan 7 batu itu bersaksi terhadap lelaki tersebut. Dan 7 batu tersebut yang tadi bersaksi atas lelaki tersebut inda rabbina, kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bi anni ashhadu an la ilaha illallah. Bi anni ashhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi tadi batu itu yang 7 bersaksi kepada Tuhan. Apa persaksiannya? Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiadalah Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Saya kira semua sudah tahu artinya itu toh, syahadat. Atau ada yang tidak tahu lagi artinya syahadat? Fanama faro'a fil manami kama yaron naim. Faro'a fil manami kama yaron naim. Fanama faro'a fil manami kama yaron naimu. Kemudian laki-laki tersebut tidur dan melihat dalam mimpi. Kemudian laki-laki tersebut tertidur dan melihat di dalam mimpi. Melihat di dalam mimpi. Ka'annal qiyamata qad qamat. Seakan-akan kiamat itu telah dekat. Mungkin ketika dia tidur sudah melihat tanda-tanda kiamat sudah dekat, matahari terbit dari barat. Ka'annal qiyamata qad qamat. Seakan-akan kiamat itu telah dekat. Wa annahu husiba. Wa annahu husiba fawajabat selahun naru. Wa annahu husiba fawajabat selahun naru.
dan sesungguhnya dia telah dihisap, dan sesungguhnya dia telah dihisap dan akan masuk ke neraka. Fawajabat lahun nar, dan harus masuk ke dalam neraka. Wannahu husiba, dan sesungguhnya dia telah dihisap, fawajabat lahun nar, maka wajib baginya neraka. Maksudnya itu dia harus masuk ke neraka. Fa akhazathul malaikatu, kemudian malaikat mengambilnya. Fa akhazathul malaikatu, kemudian malaikat mengambilnya, ditarik, diambil sama malaikat ini laki-laki yang tadinya sudah dilempar ke dalam neraka. Falamma dahabu bihi ila babin nari. Oh iya, belum masuk ke neraka, sudah mau dibawa, sementara dibawa sama malaikat. Fakhodatsul malaikatu falamma dahabu bihi ila babin nari, dan tatkala mereka hendak pergi, siapa mereka ini? Si laki-laki dan malaikat, sementara dibawa. Dan tatkala mereka hendak pergi menuju ke pintu neraka, falamma dhahabu bihi ila babin nari, dan tatkala mereka hendak pergi menuju pintu neraka, faida hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu. Faida hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu. Faida hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu. Tiba-tiba ada sebuah batu. Dari batu-batu tersebut. Alqa nafsahu ala babin nari. Tiba-tiba batu-batu tersebut terlempar ke pintu neraka. Fajtama'at malaikatul adabi ala raf'ihi. Sudah? Fajtama'at malaikatul adabi ala raf'ihi. Maka berkumpullah malaikat pengazab ala rafihi, untuk mengangkat batu itu. Untuk mengangkatnya kembali ke batu. Falam yutikuhu, namun mereka tidak mampu atau tidak sanggup. Summa siko bihi ila babin akhor. Kemudian mereka pergi lagi ke pintu neraka yang selanjutnya. Karena pintu neraka yang pertama tadi tertimbun oleh batu.
Summa siko ibihi ila babin akhor. Kemudian mereka pergi ke pintu neraka yang lain. Kemudian mereka pergi ke pintu neraka yang lain. Udah? Faida alaihi hajarun akharu min tilkal ahjari. Faida alaihi hajarun akharu. Faidan faida alaihi hajarun akharu min tilkal ahjari sab'ati. Dan tiba-tiba di pintu tersebut ada sebuah batu. Dan tiba-tiba di pintu tersebut ada sebuah batu yang lain. Dan tiba-tiba di pintu tersebut ada sebuah batu yang lain dari 7 batu tersebut. Dan tiba-tiba di pintu tersebut ada sebuah batu. Dan tiba-tiba di pintu tersebut ada sebuah batu yang lain dari 7 batu tersebut. Falam yaqdiril malaikatu Falam yaqdiril malaikatu Falam yaqdiril malaikatu ala raf'ihi. Namun lagi-lagi malaikat tidak mampu mengangkat batu itu. Namun lagi-lagi malaikat tidak mampu mengangkat batu tersebut. Namun lagi-lagi malaikat tidak mampu mengangkat batu itu. Hatta siko bihi ila sab'ati abwabin nari. Hatta siko bihi ila sab'ati abwabin nari. Hingga mereka menyusuri hingga mereka menyusuri atau kelilingi ila sab'ati abwabin nar, kepada 7 pintu neraka. Kepada 7 pintu api neraka. Wa kana ala kulli babin hajarun. Wa kana ala kulli babin hajarun. Aina jihan? Ditulis sih. Wa kana ala kulli babin hajarun, dan di setiap pintu ada batu. Jadi 7 pintu neraka, masing-masing pintu itu ada tiba-tiba batu yang menutupi. Wa kana ala kulli babin hajarun, dan di setiap pintu terdapat batu. Min tilkal ahjari, dari batu-batu tersebut. Batu yang mana dimaksud di sini? Hah? 7 batu yang dilemparkan ketika dia wakaf di Arafah. Nah, itu tadi 7 batu. Tadi di kisah awal toh, bahwa ketika lelaki ini sedang tawaf wukuf di Arafah, dia melempar 7 batu, lempar jumroh. Nah, ketika hendak ini batu dilempar, batu-batu ini yang 7 tadi bersaksi kepada Allah, syahadat id, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilempar. Ketika lelaki ini tertidur, dia bermimpi sudah dihisab
dan dia wajib masuk ke neraka. Ketika diantar oleh malaikat, 7 pintu neraka tertutup semua oleh 7 batu yang dilempar tadi ketika di Arafah. Summa siqo bihi ila tahtal arsy. Summa siqo bihi ila tahtal arsy. Summa siqo bihi ila tahtal arsy. Kemudian malaikat membawa pemuda ini ke dalam arash, ke bawah arash. Kemudian malaikat membawa pemuda ini ke bawah arash. Kemudian malaikat membawa pemuda ini ke bawah arash. Sudah? Faqalatil malaikatu Faqalatil malaikatu. Kenapa dibaca malaikatu bintang? Faqalatil malaikatu. Kenapa dibaca malaikatu? Faqala, maka berkata malaikat. Maka telah berkata malaikat. Malaikatu, kenapa dibaca malaikatu? Mana fiilnya? Qala. Fiilnya bentuknya apa? Muzakkar atau muannas? Wan. Apa tandanya? Tanis. Otomatis failnya juga harus muannas. Karena fiil dan fa'il harus sama-sama dalam bentuk muzakkar dan muannas. Faqalatil malaikatu rabbana anta ta'lamu bi amri 'abadika. Maka malaikat berkata, Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abadika. Anta ta'lamu bi amri 'abdika, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lebih tahu. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lebih tahu bi amri 'abdika, terhadap urusan hambamu. Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abdika, wahai Tuhan kami, ya Rabb, sesungguhnya Engkau lebih tahu tentang urusan hambamu, terhadap urusan hambamu. Sudah? Plus. Wa ana la najidu lahu sabila. Wa ana la najidu lahu sabilan. Wa ana la najidu lahu sabilan. Wa ana la najidu lahu, dan aku tidak mendapatkan baginya, nya kembali kepada siapa? Nya kembali kepada siapa? Pemuda. Wa ana la najidu lahu, dan aku tidak mendapatkan baginya sabilan, jalan, ilan nari, ke neraka. Sabilan ilan nari, jalan ke neraka. Faqala, Ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala abdi. Ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala abdi.
Ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala abdi. Ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala abdi. Sudah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, faqala ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, abdi wahai hambaku, ashhattal ahjarah, ashhattal ahjarah, engkau telah bersaksi, engkau telah menyaksikan batu-batu itu, engkau telah menyaksikan batu-batu itu, engkau telah menyaksikan batu-batu itu, falam tudayyi haqqaka, falam tudayyi haqqaka, batu-batu tersebut tidak menyia-nyiakan hakmu juga. Maka batu-batu tersebut tidak menyia-nyiakan hakmu juga. Maka batu-batu tersebut tidak menyia-nyiakan hakmu juga. Fa kaifa udayyi'u ana haqqaka. Fa kaifa udayyi'u ana haqqaka. Maka bagaimana aku menyia-nyiakan hakmu juga? Maka bagaimana aku menyia-nyiakan hakmu juga? Wa ana syahidun bi syahadatika. Wa ana syahidun bi syahadatika, sedangkan aku menyaksikan persaksianmu. Sedangkan aku menyaksikan persaksianmu. Wa ana syahidun bi syahadatika, sedangkan aku menyaksikan persaksianmu. Qala udkhuluhul jannata. Qala udkhuluhul jannata. Qala udkhuluhul jannata. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah dia ke dalam surga. Masukkanlah dia ke dalam surga. Falamma qaruba min babil jinani. Falamma qaruba min babil jinani. Dan tatkala pemuda itu mendekat ke pintu surga, dan tatkala pemuda itu telah dekat ke pintu surga, idza abwabuha mughallaqatun. Idza abwabuha mughallaqatun. Tiba-tiba pintu surga tersebut tertutup. Tiba-tiba pintu surga tersebut tertutup. Falamma qaruba min babil jinani, ketika pemuda itu telah dekat ke pintu surga,
Idza abwabuha mughallaqatun, tiba-tiba pintu surga tersebut tertutup. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah, maka datanglah syahadat la ilaha illallah, maka datanglah persaksian atau syahadat la ilaha illallah. Wa futihatil abwabu kulliha, maka terbukalah semua pintu surga. Wa futihatil abwabu kulliha, maka terbukalah semua pintu surga. Jadi bukan satu pintu, nah, semua. Semua pintu surga terbuka. Pada khalal rajulu, maka masuklah laki-laki tersebut. Maka masuklah pemuda tersebut. Sudah? Wa hukiyal imamu zahidu, wa hukiya al imamu zahidu, wa hukiyal imamu zahidu sayyidil mufti rahmatullahi alaihi min abihil mufti rahmatullahi alaihi min abihil mufti dikisahkan bahwa Imam Zahid, dikisahkan bahwa Al-Imam Az-Zahid Sayyidi Al-Mufti, dikisahkan bahwa Al-Imam Az-Zahid, dikisahkan bahwa Al-Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti, semoga Allah merahmatinya, dari ayahnya berkata, Inna Musa salawatullahi alaihi, Inna Musa salawatullahi alaihi naja rabbahu, Inna Musa salawatullahi alaihi naja rabbahu, Inna Musa salawatullahi alaihi naja rabbahu, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Tuhannya. Sesungguhnya Nabi Musa sedang sholat dan bermunajat kepada Tuhannya. Dah. Faqala ya Rabbi, Nabi Musa berkata, faqala ya Rabbi, wahai Tuhanku, faqala ya Rabbi, maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, khalaqta khalqan, khalaqta khalqan,
khalaqta khalqan wa rabaitahum. Faqala ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabaitahum. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, engkau telah menciptakan makhluk wa rabaitahum dan merawat mereka. Engkau telah menciptakan makhluk dan merawat mereka. Bini'matika wa rizkika, dengan nikmat dan rezekimu. Khalaqta khalqan, engkau telah menciptakan makhluk wa rabaitahum dan memelihara merawat mereka. Bini'matika wa rizkika, dengan nikmat dan rezekimu. Summa taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika. Summa taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika. Summa taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika. Kemudian engkau menjadikan mereka pada hari kiamat. Kemudian engkau menjadikan mereka pada hari kiamat. Kemudian engkau menjadikan mereka pada hari kiamat. Kemudian aku menjadikan mereka pada hari kiamat. Finarika, di dalam nerakamu. Di dalam nerakamu. Fa'auhallahu ilaihi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Fa'auhallahu ilaihi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. An ya Musa kum fazra. An ya Musa kum fazra. An ya Musa kum fazra zar'an. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Nah, Allah katakan, an ya Musa, wahai Musa, kum fazra, menanamlah suatu tanaman. Menanamlah suatu tanaman. Fazra zar'an, maka menanamlah suatu tanaman. Maka menanamlah suatu tanaman. Maka menanamlah suatu tanaman. Fazara'ahu wasaqahu. Fazara'ahu wasaqahu. Kemudian Nabi Musa menanamnya. Kemudian Nabi Musa menanam, kemudian menyiram. Kemudian Nabi Musa menanam tumbuhan dan menyiramnya. Nah, begitu. Dan memeliharanya. Wa qoma alaihi, dan memeliharanya. Wa qoma alaihi, dan memeliharanya. Hatta hasadahu wadasahu. Hatta hasadahu wadasahu. Hingga Nabi Musa memanennya. Hingga Nabi Musa memanennya. Hingga Nabi Musa memanennya.
Faqala lahu ma fa'alta bi zar'ika. Faqala lahu ma fa'alta bi zar'ika. Faqala lahu ma fa'alta bi zar'ika. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, ma fa'alta bi zar'ika, apa yang engkau lakukan terhadap tanamanmu? Apa yang telah kamu lakukan terhadap tanamanmu, wahai Musa? Qala qad rafa'tuhu. Nabi Musa menjawab, sungguh aku telah memanennya. Qala qad rafa'tuhu, sungguh aku telah memanennya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, Fama tarakta minhu syai'an, Fama tarakta minhu syai'an, Fama tarakta minhu syai'an. Apakah kamu tidak meninggalkan sesuatu dari tanamanmu? Apakah kamu tidak meninggalkan sesuatu dari tanamanmu? Apakah kamu tidak meninggalkan sesuatu dari tanamanmu? Qala ya Rabbi, Qala ya Rabbi, Qala ya Rabbi, ma taraktu illa ma la khaira fihi. Ma taraktu illa ma la khaira fihi. Ma taraktu illa ma la khaira fihi. Nabi Musa menjawab, ya Tuhanku, aku tidak meninggalkan apa-apa. Tidaklah aku meninggalkan apa-apa. Maksudnya tidak ada aku tinggalkan. Tidak ada yang aku tinggalkan. Tidaklah ada yang aku tinggalkan illa ma la khaira fihi, kecuali tanaman yang tidak baik. Kecuali tanaman yang tidak baik. Kecuali amalan yang tidak baik. Sudah. Sampai situ. Jadi ringkasnya apa? Di hadis ini mengajarkan kepada kita amalan apakah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada surga dan menjauhkannya dari neraka, yaitu qaulula la ilaha illallah. Sekarang kalian sudah tahu ternyata amalan yang paling bagus itu dari seluruh amalan-amalan yang lain adalah qaulu la ilaha illallah. Bahkan dikatakan lagi kalau tidak salah dalam hadis Al-Qur'an itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah zikir yang paling utama di antara zikir-zikir yang lain adalah la ilaha illallah. Buktinya apa? Tadi sudah dikisahkan di kisah yang pertama, ada seorang pemuda sedang wukuf di Arafah, lempar jumroh, 7 batu. Diambilnya 7 batu, kemudian bersyahadat.
sambil melempar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, pak 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 sebanyak 7 kali. Ketika setelah selesai umrah, pulang ke rumah tidur. Ketika tertidur dia bermimpi. Dia bermimpi dia telah dihisab di hari kiamat, kemudian dia dilempar masuk ke dalam neraka. Ketika hendak diangkat ke neraka, diambil oleh malaikat, tiba-tiba seluruh pintu neraka, 7 pintu neraka tertutup. Tiba-tiba ada batu lompat dari atas besar sekali, boom. Bayangkan ini pintu, tiba-tiba ada datang batu tuh, tek. 7 pintu tertutup oleh 7 batu tadi yang dilempar. Ketika sudah keliling semua malaikat, di mana ini mau dikasih masuk ini orang, tertutup semua pintu neraka. Akhirnya pergi ke Arsy mengadu kepada Tuhan. Kemudian Tuhannya berkata, apakah kau tidak ingat dulu pas wukuf di Arafah? Engkau telah bersaksi kepada batu-batu, kemudian saksikanlah sekarang batu-batu itu akan menunaikan hakmu. Jadi ditolong ke ini pemuda, karena ketika di dunia dia telah bersyahadat menggunakan batu-batu, kemudian di akhirat kelak, di akhirat inilah batu-batu tersebut membantu sang pemuda. Maka kata Allah, fa kaifa la uhaqqiqu haqqaka, maka aku sendiri sebagai Tuhanmu, masa saya tidak tunaikan juga kewajibanku terhadapmu? Maka apa kata Tuhan? Pada huluhul jannah, bawalah dia, kasih masuklah dia ke dalam surga. Ketika sampai di surga lagi di pemuda, yang tadinya itu pintu surga terbuka, tiba-tiba tertutup. Pak, mughlaqah, tertutup. Nah, ketika tertutup datang lagi nih lafaz la ilaha illallah. Ketika datang nih lafaz la ilaha illallah, langsung terbuka juga 7 pintu surga. Coba itu saking barakahnya perkataan la ilaha illallah. Makanya jangan heran orang dulu itu bisa jalan di atas air pakai bismillah saja. Karena mereka dia tahu makna aslinya lafaz bismillah, bagaimana lagi dengan la ilaha illallah. Nah, itu orang dulu. Kalau sekarang kita tidak, bismillah bismillah saja. Kau tidak tahu makna sebaliknya itu. Ba apa maksudnya di situ, sin apa maksudnya di situ, mim apa maknanya di situ. Kalian cuma bisa bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Itu saya mau tahu. Orang dulu itu dia paham betul maknanya, sehingga apa? Banyak karomah yang terjadi secara tiba-tiba, apalagi qaulu la ilaha illallah. Akhirnya terbuka semua pintu surga, masuklah ini pemuda. Tidak jadi masuk neraka, tidak masuk neraka. Nah, masuklah kisah kedua. Ketika itu Nabi Musa sedang sholat dan bermunajat kepada Allah. Bermunajat, dia sedang berbicara kepada Allah, ya Tuhan, kita itu sudah ciptakan banyak makhluk. Nah, sudah menciptakan banyak makhluk, kemudian kita rawat mereka, kita bimbing mereka dengan seluruh nikmat dan rezekimu. Tapi kenapa ada sebagian di antara mereka taj'alhu finnar, engkau masukkan, engkau jadikan mereka di dalam nerakamu. Kayak protes lah begitu Nabi Musa. Masa sudah buat ciptaan begini, sudah kita rawat mereka dengan penuh nikmat dengan rezekimu, lalu kau jadikan dia ke dalam neraka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Nabi Musa, pergi ku sekarang menanam. Rawat itu tanaman. Akhirnya Nabi Musa pergi menanam, setelah tumbuh itu tanaman dia petik. Dia panen. Datang lagi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Musa, apa yang kau telah lakukan kepada tanamanmu itu?" Nah, bilang Nabi Musa, "Ya saya panen. Kutarik itu tanaman, kupanen ki." Berkata lagi Allah, "Apakah kau tidak meninggalkan sesuatu dari tanamanmu itu?" Berpikir Nabi Musa. Nah, dia berkata, saya tidak mencabut, tidak mengambil, tidak memanen apapun kecuali yang tidak baik-baik. Nah, dikasih nih perumpamaan. Begitu juga Allah. Nah, saya memang sudah menciptakan banyak manusia, tapi yang bagus-bagus saja yang saya ambil, saya kasih masuk di neraka. Adapun manusia yang gagal panen, nah itu di neraka itu. Begitu istilahnya Allah. Saya sudah memang menciptakan banyak makhluk di dunia. Sudah di istilahnya kita semua tanaman. Kita sementara ditanam ini, semua kita posisi kita dalam tanah. Tapi Allahu alam, siapakah di antara kita yang menjadi nanti tanaman yang gagal panen? Nah, itu nanti tanaman yang gagal panen masuk ke dalam neraka. Allahu alam, apakah icang tiba-tiba rusak akarnya, sudah, atau rusak akarnya layu, tidak gagal panen. Nanti icang dicabut, masuk ke dalam neraka, set, dibakar. Yang bagus-bagus, yang bagus tanamannya, bagus akarnya, hijau daunnya,
bagus buahnya, oke masuk ke surga. Begitu perumpamaannya. Paham tuh? Jadi pakai saja lafaz la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Pahami itu. Orang dulu itu pergi haji tanpa tidak pakai kendaraan. Jadi ada suatu kisah seorang murid, ada guru di Jawa, ada muridnya. Ini muridnya Dompala, Donggo, tidak tahu umurnya sudah sekitar 20-an tahun lah. Sampai dia umur begitu tidak tahu baca Al-Fatihah. Tidak nah hafal surah Al-Fatihah. Itu pun nah hafal mungkin tak balik-balik. Nah, apalagi bacaan solat. Al-Fatihah saja tidak nah hafal, apalagi bacaan solat. Akhirnya apa? Ketika dia solat, gurunya berpesan, kalau solat kau bilang kau saja, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lanjutannya lagi. Ini lanjutannya kalimat lucu-lucu pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dia sholat berjemaah cuma ikut kepada imam. Bacanya satu ji. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada itu bilang Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasih. Tidak ada bilang begitu. Sujud tidak ada bilang subhana rabbiyal a'la. Tidak ada. Dia cuma bismillah, bismillah, bismillah. Hingga tiba suatu hari, ini gurunya pergi di Mekah, umroh. Sang murid datang masuk ke kamar gurunya untuk membersihkan. Nah, dia dapati terompah gurunya sandalan atau sandalnya ada apa ki? Langsung bilang muridnya, Allah, pergi ki guruku ke Mekah, otomatis panas-panas kena lupa sandalnya. Baik, walaupun nanti kakinya itu dong. Akhirnya dia bismillah, dia berdiri di atas sajadah gurunya dengan niat, ya Allah, saya mau pergi ke Mekah, menghampiri guruku, mau bawakan sandalnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ketika buka mata, langsung ada depan gurunya di Mekah. Langsung ada depan gurunya di Mekah. Kaki gurunya, kenapa aku di sini? Bilang, tabe puang, ini sandal tak ketinggalan nih. Saya khawatir kepanasan melepuh kaki kita jalan di Mekah karena panas sekali Mekah. Oh iya, terima kasih nah. Lisun apa yang mau pondok, kembali di pesantren. Dia takbir lagi, Allahu Akbar, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di kamarnya gurunya kembali. Karomah, mujizat. Tahu? Karomahnya orang-orang dulu itu. Karena dia paham Bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana. Apalagi kalau sudah diijazahkan, diajarkan langsung kepada gurunya. Wah, semua kejadian-kejadian di luar nalar itu pasti terjadi. Banyak ada ulama yang pergi ke Makkah pakai daun kecil. Tahu daun jambu? Dia pergi ke Makkah pakai daun itu. Dilempar ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. Bush. Langsung berubah itu daun jadi daun besar. Nela di atas dua ulama tersebut terbang pergi ke Makkah. Cuma dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba itu. Kalau kita paham makna betulnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Tahu Bismillah. Binyi itu ada titik di bawah toh? Itu adalah titiknya itu adalah induk dari seluruh surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Itu. Dan itulah titik di situ makna tauhid. Makna tauhid la ilaha illallah. Nah, kalau itu dibahas sakit kepala murid. Taib naqtatim bilhamdalillah. Kafaratul majlis. Habis ini silakan. Bisa ada waktu beberapa menit. Yang mau istirahat. Tafadhol. Intinya jangan ada yang buat masalah. Jangan ada buat masalah. Sadar diri kalau kalian itu adalah seorang santri. Karena ada 3 hal yang paling penting dalam hidup kita, dek. Ada 3 yang paling penting dalam hidup kita. Pertama, camkan baik-baik ini, ingat sampai tak mati. Ada 3 hal yang harus kau tanamkan dalam hidupmu. Prinsip hidup ini. Yang pertama, tahu diri, tahu membawa diri, dan tahu menempatkan diri. Tahu diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan di. Nah, pahami nih. Tahu diri ki, saya santri, enggak boleh kayak begini. Karena orang tidak tahu diri itu halakam ruun lam ya'rif qadrahu, akan hancur satu saat orang yang tidak tahu diri. Jadi tahu diri ki santri gitu, apa yang harus kalian lakukan? Oh, begini. Apa yang harus kalian tidak lakukan? Oh, jangan lakukan. Karena kalian santri. Kemudian tahu membawa bawa diri. Kalian di sini tidak ada yang pantau. Pembinamu tidak bisa mungkin pantau terus kalian 24 jam. Orang tua jauh di rumah. Nah, bawa dirimu sendiri. Jangan pergi ke jalan yang penuh dengan maksiat, tapi ke jalan yang penuh dengan
hikmah dan tahu menempatkan diri. Tahu menempatkan diri itu bagaimana? Kalau mau tahu ini lingkungan jelek, jangan di situ terus. Kalau mau tahu itu tempat jelek, banyak teman-teman yang tidak bagus untuk digauli, jangan di situ. Pergi ke tempat teman-teman yang baik begitu. Tahu diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri. Fahim? Baik, naktafi bihadzal qadar. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, ikhwan keluar lebih dulu. Enggak, akhwat dulu. Akhwat. Silakan akhwat keluar lebih dulu.